Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Ismail untuk belajar IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi bidang lingkungan dan forensik. Sekali lagi ya, Bapak ungkapkan, kalau aplikasi bioteknologi ini sangat-sangat luas, ya, tak terbatas pada bidang apapun, ya. Semua bidang bisa diaplikasikan bioteknologinya. Salah satunya yang paling sekarang banyak dipakai dalam kegiatan manusia atau fenomena alam yang terjadi, ini adalah dalam bidang lingkungan atau forensik, ya. Oke. Nah, tentunya dengan cara rekayasa genetika. Lagi-lagi rekayasa genetika berperan besar ya di situ ya. Kita bisa mengisolasi atau mengetahui kemampuan beberapa jenis mikroorganisme yang mempunyai kemampuan lebih itu. Ya, atau dengan aplikasi genetika tertentu ya yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Ya, oke. Nah, contohnya untuk bidang lingkungan ya, aplikasi biotek ini dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran minyak bumi di laut. Ya, misalnya ada kapal tanker yang berlayar atau mengarungi laut, kemudian terjadi kecelakaan, sehingga minyak bumi yang di bawah itu tumpah ke laut. Tentunya kalau minyak bumi itu tumpah, itu akan mencemari lingkungan laut. Kalau sudah mencemari, nanti akan membunuh banyak biota laut. Ini yang memberikan dampak kerugian besar. Nah, melalui bioteknologi lingkungan, kita bisa menerapkan permasalahan itu dengan menggunakan bakteri Pseudomonas. Loh, kenapa? Karena hasil penelitian ilmuwan, bakteri Pseudomonas ini memiliki kemampuan mencerna atau menghidrolisis ya hidrokarbon, itu senyawa karbon yang merupakan penyusun minyak bumi, gitu ya, seperti itu. Nah, tentunya tidak serta-merta bakteri Pseudomonas itu kita masukkan ke laut, tidak, gitu ya. Bakteri Pseudomonasnya harus dibekali dengan kemampuan untuk menghidrolisis secara cepat. Jadi kita modifikasi di laboratorium tentunya, ya, sehingga kemampuan untuk mendegradasi minyak bumi itu menjadi cepat, ya. Diberikan nutrisi, diberikan kemampuan aplikasi genetika lagi supaya kemampuannya lebih, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah dikemas dengan baik di lab, diteliti, diaplikasikan, itu bisa kita berikan ke permukaan pantai atau laut yang tercemar. Tentunya biarkan bakteri Pseudomonas bekerja untuk menghidrolisis itu, sehingga memudahkan orang untuk menyelesaikan yang lain, gitu ya, seperti itu, karena dibantu oleh kerja dari bakteri Pseudomonas ini, seperti itu ya. Oke. Nah, aplikasi jenis-jenis mikroorganisme atau mikroba untuk mengatasi pencemaran lingkungan itu disebut bioremediasi. Nah, seperti itu. Pak, apakah hanya bakteri Pseudomonas yang memiliki kemampuan untuk menghalau atau mencerna zat polutan? Tidak, masih banyak jenis-jenis bakteri yang lainnya. Oke. Misalnya Bacillus thuringiensis juga sama. Oke, lanjut. Nah, penerapan aplikasi bioteknologi lingkungan itu tidak hanya untuk penggunaan bakteri. Jenis tumbuhan tertentu yang memiliki sifat kemampuan menyerap zat polusi atau polutan juga bisa kita aplikasikan, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan istilah fitoremediasi. Nah, seperti itu ya. Jadi fito ini artinya tumbuhan. Jadi tumbuhan yang dipakai untuk mengatasi pencemaran lingkungan, seperti itu. Kenapa? Karena dia memiliki kemampuan menyerap, ya, mengabsorpsi zat-zat yang bersifat polutan, ya, atau pencemar, misalnya logam berat, seperti itu ya. Contohnya apa? Contohnya ada eceng gondok, ya, bunga matahari juga bisa dipakai, atau tanaman lidah mertua sansevieria, itu kemampuan menyerap polutannya juga sangat baik, ya. Oke, sehingga bisa dilakukan sebagai fitoremediasi untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang tercemar, ya. Oke. Nah, satu lagi aplikasi bioteknologi yang tidak kalah hebatnya ini dalam bidang forensik, ya. Oke, yaitu investigasi dan penyelidikan pelaku kejahatan. Waduh, luar biasa ini ya. Oke. Jadi itu semacam apa ya namanya ya?
sidik jari dari pelaku kejahatan itu bisa kita investigasi lebih lanjut, sehingga nanti DNA atau kode deoksiribonukleik asid dari gen si pelakunya itu bisa kita ketahui. Nah, seperti itu ya. Hanya dari sidik jari, luar biasa ya. Oke. Nah, teknologi ini disebut dengan istilah DNA fingerprinting. Oke. Jadi kelanjutan dari sidik jari gitu ya. Sidik jari seseorang yang melakukan kejahatan kita teliti, nanti bisa diketahui profil DNA orang itu, pelaku itu. Sehingga kalau sudah DNA ketahui, ini memudahkan kalangan hukum atau kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku kejahatan sebenarnya. Jadi proses investigasi dapat dilakukan secara akurat. Ya, luar biasa bioteknologi ini anak-anak. Bisa dikembangkan dan diaplikasikan dalam berbagai bidang. Ya, seperti itu. Demikian penjelasan Pak Ismail untuk aplikasi bioteknologi bidang lingkungan dan forensik. Semoga bisa dipahami oleh kalian dengan baik ya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.